kabar hari ini? Bertemu kembali dengan saya Sri Sumardani dan tentunya saya sekarang berada di daerah wisata juga. Kira-kira di mana? Bisa menebak? Nah, kalau sering jalan-jalan di Bali pasti pernah ke tempat ini, yaitu di Danau Batur, Kintamani, Bangli. Lihat suasananya. Udaranya sejuk ya hari ini dan tentunya di sini indah luar biasa pemandangannya. Saya jadi bersemangat ya untuk hadir kembali di hadapan sahabat-sahabat semuanya dengan program terbaik saya di channel YouTube Sri Sumardani, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-35. Wow. Luar biasa, tempatnya luar biasa, program saya juga luar biasa. Nah, buku yang akan saya bacakan kali ini adalah buku penulisnya adalah orang Bali juga ya. Dan buku ini saya dapatkan sudah lama sekali, namun isinya jempolan ya. Kita akan lihat buku apa. Ini judulnya, Bolak Balik Bali ya. Nah, pengarangnya atau penulisnya adalah Gede Ariante Sotama. Dan saya pernah belajar baca puisi dengan beliaunya karena beliau ini juga seorang pengarang puisi yang hebat tentunya ya. Nah, buku ini ya, Bolak Balik Bali ini diterbitkan pada tahun 2006 ya, September 2006, dan saya membelinya pada tahun 2010 ya. Sudah 10 tahun lalu ya, dan isinya luar biasa. Bagaimana? Sudah siap saya bacakan? Baiklah sahabat-sahabat semuanya, saya akan bacakan mulai dari kulit buku yang paling belakang karena ini penting sekali untuk saya bacakan untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Dari mana perbincangan tentang Bali sebaiknya dimulai? Buku ini mengajak siapapun yang hendak memahami Bali sepantasnya mengawali dengan mendalami kehidupan sehari-hari manusianya sewaktu lekat dalam balutan tradisi. Saat dimana mereka manusia klasik antik, kendati terpelajar dan berpendidikan tinggi. Buku ini dan 3 buku sebelumnya dari Gede Ariante Sotama berkisah tentang keseharian orang Bali. Dinamika yang dibahas tidak cuma saat mereka ngotot dengan fanatisme leluhur atau ketika berkutat dengan bujuk rayu industri pariwisata yang melambungkan Bali, tapi juga tentang keunikan dan keganjilan tatkala mereka menjadi kaya raya, kemudian gundah menghadapi guncangan dilema modernisasi. Inilah buku yang bolak-balik menjelajah manusia Bali, diungkap dengan tutur santun sederhana saat mereka mesti bersiasat menjaga keseimbangan rasa dengan logika agar pikir, kata, dan tindak tak hilang arah. Sehingga tradisi terjaga tanpa harus menjadi sosok kolot dan ketinggalan zaman. Wah, keren nih. Saya sudah membaca habis buku ini dan saya tujuannya dulu membeli buku ini, saya ingin lebih tahu tentang Bali. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Waktu itu saya masih jadi seorang marketing ya. Jadi saya menginginkan mendalami lagi Bali dari orang-orang yang hebat dalam menulis tentang Bali ya. Terima kasih nih Pak Gede Ariante Sotama. Saya sangat kenal beliau orangnya, low profile ya. Nah, ini menarik ya. Saya akan bacakan di halaman 127. Judulnya adalah Tak Pernah Tepat Waktu ya. Dari paragraf yang pertama. Indonesia sering diolok-olok sebagai bangsa yang hampir seluruh rakyatnya tergabung ke dalam sebuah partai besar namanya PJK alias Partai Jam Karet. Baru baca aja kita udah tersenyum dan tertawa, lucu sekali ya. Mereka tak pernah disiplin dengan waktu, selalu molor. Diundang rapat jam 9, mereka datang 9.30. Tiba di ruang sidang, mereka ngobrol, bisik-bisik, bergosip 15 menit sehingga acara utama pun semakin molor. Diundang datang ke pertunjukan seni, pukul 19.30, mereka datang pukul 20.00 ya. Persis karet, molor terus. Lazimnya mereka berubah setelah bergaul rapat dengan orang asing. Seseorang yang pernah belajar ke Amerika Serikat, ke Eropa, ke Australia, akhirnya terpaksa disiplin dengan waktu. Ia kemudian merasakan sungguh menyenangkan taat dengan waktu. Ia pun keluar dari keanggotaan PJK. Ingat ya PJK itu apa ya? Pulang ke tanah air penuh semangat.
ia berkampanye agar jangan lagi simpatisan PJK, partai yang tidak mengenal efisiensi, partai santai. Saya lanjutkan di paragraf selanjutnya. Namun lambat laun ia kecewa juga karena mental orang-orang sulit sekali diubah. Mereka ternyata anggota PJK yang sangat militan. Tetap saja mereka menggunakan jam karet, terus menerus molor. Akhirnya seseorang yang pernah mengenyam disiplin tepat waktu ketika studi di luar negeri itu pun terpaksa terseret kembali menjadi anggota PJK. Ia dipaksa menyesuaikan diri harus ikut-ikutan molor. Sebab tak mungkin dia sendiri tepat waktu sementara orang-orang yang diajaknya rapat belum datang sesuai jadwal. Mana mungkin dia rapat seorang diri. Orang Bali sesungguhnya sangat disiplin dengan waktu. Tuh ya. Ya, jadi beliaunya menulis orang Bali sesungguhnya sangat disiplin dengan waktu. Tengoklah betapa sangat ketat mereka menentukan hari baik dalam kurung dewasa ayu untuk pernikahan, ngaben, potong gigi. Kaum tani memilih dengan teliti saat baik untuk menandur benih, panen, dan membangun gubuk. Orang-orang Bali modern pun memilih dengan seksama hari untuk mulai membangun pabrik, showroom, atau untuk mengupacarai rumah yang baru pertama kali ditempati. Mereka pilih hari baik untuk beli mobil. Penjudi dalam kurung bobotoh menyesuaikan hari baik dengan arah mata angin kemana mereka sepantasnya berjudi. Di setiap dinding rumah orang Bali tergantung kalender Bali asli yang syarat dengan penunjuk hari baik dalam kurung yang harus dipilih dan dimuliakan, dan hari buruk dalam kurung yang harus dihindari. Keren ya buku ini ya. Tentang suka molor-molor waktu gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Orang Bali sangat takut dan tunduk terhadap waktu. Mereka yakin tak seorang pun sanggup mengelak dari kekuasaan Betara Kala sang waktu. Setiap orang akan tua dan mati karena Betara Kala punya kekuasaan membinasakan semua hidup. Karena itu orang Bali diajar untuk bersahabat dengan Betara Kala. Jangan memusuhi waktu. Maknanya sepatutnya orang Bali disiplin dengan waktu. Jangan senang bersantai, jangan ogah-ogahan, jangan suka menunda-nunda. Yang suka nunda-nunda waktu tersindir nih sama buku ini ya. Saya lanjutkan nih, menarik sekali. Waktu bisa menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, siap mencaplok dan menghukum manusia pemalas. Namun waktu juga sangat bersahabat bagi manusia-manusia tekun, rajin sehingga kelak menjadi orang yang sukses. Waktu yang paling berkuasa menentukan perjalanan manusia. Ini juga isyarat, jangan jadi anggota atau simpatisan PJK. Sebab Betara Kala bisa marah besar dan menerkam semua anggota partai dengan asas jam karet ini. Visi dan misi partai ini menunda-nunda pekerjaan, memolorkan jam penugasan. Program PJK adalah membuat manusia hidup santai. Nasihat ini pasti dikenal baik oleh orang Bali, tapi tak banyak yang sungguh-sungguh mengamalkannya. Bagi orang Bali, Betara Kala harus disembah. Jangan terlalu pusing melaksanakan filosofi tentang waktu atau tentang kala ya. Saya lanjutkan. Jika orang Bali begitu taat pada filosofi waktu, mengapa ketika beraktivitas mereka nyaris selalu tidak pernah tepat waktu? Rapat, seminar, pertunjukan kesenian, mengerjakan pesanan sering tak tepat waktu. Seorang pengusaha furniture dari Jakarta yang menyerahkan pesanan kepada pekerja Bali berolok-olok dengan bersajak. Orang Bali punya prinsip kintamani pupuan. Wah, tahu dia, saya membacakannya di Kintamani ya. Ini nih, penting sekali. Orang Bali punya prinsip kintamani pupuan. Buen mani, buen puan. Kintamani dan Pupuan, dua kecamatan berjarak puluhan kilometer. Buen mani, buen puan berarti besok atau lusa. Artinya penyelesaian pesanan molor terus. Kalau tidak besok ya lusa. Diminta lusa mereka kembali bilang kintamani pupuan, buen mani buen puan. Pemberi order kesal dan mengalihkan pesanan kepada tukang-tukang dari Jawa. Salah satu penyebab pesanan tertunda terus karena begitu banyak waktu libur pekerja Bali untuk kegiatan upacara adat dan agama. Ada yang menduga watak tak tepat waktu orang Bali terbawa-bawa karena kebiasaan menyelenggarakan upacara adat dan keagamaan yang memang sulit sekali tepat waktu. Karena ritus itu sangat rumit dan rimbit. Banyak sekali pernik-perniknya. Saat upacara harus digelar pun acap kali banyak hal tercecer, sesaji yang terlupakan. Namun toh akhirnya upacara terselesaikan.
di Puput Pendeta dan segala kekurangannya. Orang Bali mengatakan semua akhirnya selesai, dituntaskan oleh waktu, dibereskan oleh betara kala. Semula banyak yang yakin kebiasaan jam karet akan pupus seiring dengan menguatnya budaya industri. Industri turisme membuat orang Bali harus taat pada waktu. Mereka menjemput dan mengantar wisatawan ke bandara harus tepat waktu. Dan itu sudah lazim di kalangan pelaku bisnis pariwisata. Tapi ketika orang-orang ini melakukan kegiatan untuk lingkungan mereka, sesama orang Bali, mereka kembali santai. Tetap tak bisa tepat waktu. Mereka kembali ke habitatnya menjadi anggota Partai Jam Karet. Paragraf terakhir. Sungguh sulit menghilangkan kebiasaan jam karet. Menakut-nakutinya dengan keganasan betara kala siap mencaplok siapa saja yang mengabaikan waktu, ternyata tidak mempan. Apa mesti kita lakukan agar orang Bali membiasakan diri tepat waktu? 14 Maret 2004. Wah, tersadar ya kita semua ya. Saya juga orang Bali ya, merasakan memang beberapa kegiatan kadang-kadang molor karena kebiasaan jam karet. Ya, partai PJK katanya, Partai Jam Karet. Nah, jadi marilah kita jangan sampai menjadi anggota dari Partai Jam Karet. Harus tepat waktu. Karena menurut buku ini juga bagaimana orang yang selalu tepat waktu itu sangat dekat dengan kesuksesan ya. Baik, terima kasih ya. Buku ini sungguh luar biasa untuk menginspirasi kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu saya membacakan buku Bolak-Balik Bali karya Gede Ardianto Sotame yang luar biasa isinya. Dan nanti saya akan bacakan kembali salah satu paragraf isi dari buku ini. Luar biasa ya. Mari kita jangan sampai jam karet, harus tepat waktu agar kesuksesan dekat dengan diri kita. Sampai berjumpa lagi di segmen selanjutnya dalam program terbaik saya, Paragraf Sang Penyihir. Yuk, masih di Danau Batur, Kintamani, Bali.